Nah, ini di opennya cuma 35 juta rupiah. Buat tertarik ini dengan Ayla 35 juta, kondisinya masih like new. Sekarang udah turun harga nih guys, jadi 38 juta rupiah. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C, di open di harga 45 juta rupiah. Di open di 47 juta rupiah. Ada di Balai Lelang Smart Beat cuma 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, ada Avanza 50 juta guys. Buruan cek di Balai Lelang Smart Beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat dan kita akan ngecek nih unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smart Beat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Smart Beat, bisa cek informasinya di deskripsi video gue ini, atau teman-teman langsung aja cek di websitenya ya. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru video dari Dozo21. Oke, ada unit-unit murah atau menarik apa aja yang ada di depan kita ini. Teman-teman ikutin aja terus nih video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita ini ada Suzuki EPV DLX tahun 2008 manual transmission dengan pajaknya mati di bulan 11 nih 2017, salah satu jadi PR nih guys. Tapi di opennya di 37 juta rupiah, langsung aja kita cek. Oke guys, ini adalah penampakan dari Suzuki DLX-nya. Di depan kita warna burgundy seperti ini dengan headlamp masih oke, fog lamp juga masih terbilang cukup baik ya. Untuk di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Suzuki-nya atau EPV-nya dengan sudah dicat warna gunmetal seperti ini. Di bagian eksteriornya ini sudah full repaint sih sepertinya, wajar ya. Tapi ini ada PR di bagian pajak ya, karena pajaknya lumayan di 2017. Coba kita cek di bagian sebelah sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini ada bumper renggang, jadi harus di repair lagi. Untuk di bagian tulangan sih tadi sudah gue cek, ini masih terbilang cukup aman sih. Untuk di bagian sisi sebelah kanannya ini juga terlihat sudah mengusam ya. Coba kita cek di bagian sisi belakang dari mobil ini. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Suzuki SGX atau DLX ya. Masih terbilang cukup menurut gue, cuman ada beberapa cat yang memang sudah jempolannya pecah seperti ini, jadi harus di repaint lagi. Dan ini kondisinya masih serba C katanya. Oke, buat teman-teman nih yang nyari mobil EPV DLX ya atau SGX, dimana di tengahnya nih sudah pisah joknya atau dibilang captain seat, tahun 2008 guys, manual transmission. PR-nya ada di pajak di bulan November 2017, jadi teman-teman bisa kalkulasi lagi. Eksteriornya di C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Di open di 37 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smart Beat nih guys. Oke, ini lanjut nih, salah satu primadona juga, cuman 30 jutaan juga, mobilnya masih cukup mulus. Kita langsung cek aja. Oke guys, di depan kita ini ada Toyota Ayla X manual transmission tahun 2020. Gokil nih guys, makanya masih mulus banget ya. Dengan odometer masih di 4000 perak, kondisinya ini 1200 cc ya. Nah, ini pajak mati di bulan Februari 2021 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B, mesinnya B. Di open di 35 juta rupiah. Kita coba cek nih guys. Nah, ini di depan kita Ayla X 2020 manual transmission. Memang ini masih serba orisinil ya. Velgnya kaleng seperti ini, bawaan pabrikan. Kondisi bannya masih 70%. Headlamp masih oke. Belum ada fog lamp walaupun sudah ada rumah fog lampnya di unit ini. Masih cukup presisi, butuh dicuci dan dipoles lagi nih untuk Ayla X ini, dan kondisinya akan jadi like new lagi. Agak beberapa kusam dari debu juga karena kena hujan juga, tapi ini masih oke ya. Coba cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kanannya ini juga masih terkategori cukup apik ya, masih baru ya 2020, wajar banget nih, masih kondisi cukup baik banget nih, nat-natnya cukup presisi. Nah, coba cek di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya ini juga terkategori cukup apik ya, stop lamp masih oke, nggak ada sensor parkir di bagian belakang, dan juga untuk Ayla X ini nggak ada wiper untuk di kaca belakangnya. Sudah ada spoilernya, dan ini kondisi masih serba presisi dan masih serba cukup oke nih guys menurut gua. Oke, ini gokil banget guys. Ini di depan kita ada Daihatsu Ayla X 2020 manual transmission. Kondisinya masih serba oke banget nih. Eksterior B, interior B, mesin B. Sayang di pajak mati baru kemarin di bulan Februari 2020, cuman platnya masih panjang ya sampai 2025. Buat teman-teman yang tertarik, kita sudah keliling ini. Masih cukup apik. Harganya cuma 35 juta guys. Tertarik ini dengan Ayla 35 juta, kondisinya masih like new, ada di Balai Lelang Smart Beat. Buruan cek Balai Lelang Smart Beat. Nah, ini ada mobil 30 jutaan, kita cek dulu nih guys.
Oke, di depan kita ini ada Datsun Go Panca ya, dan ini tahun 2015 yang 7 seater warna silver dengan nota pajaknya yang nggak ada, sayang di sini. Dan eksteriornya C, interior C mesin C, cuma nanti kita cek saja sedikit. Di opennya cuma 35 juta rupiah. Coba kita cek fisiknya. Oke guys, ini adalah Datsun Go Panca Plus yang 7 seater ya. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini sudah sangat kurang sih kalau menurut gua. Catnya agak kurang apik, headlamp masih oke, tapi velgnya ini bukan OEM bawaannya, tapi ini velgnya sudah gantian dengan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 30%, tapi masih cukup layak pakai. Lanjut kita cek di sisi sebelah kanan unit ini juga sangat kusam ya. Ada bagian dari fender dan juga pintu sebelah kanan depan ini kurang presisi. Nah, ini panel pintu depan sebelah kanan nih catnya agak kurang apik dan juga ke belakangnya agak sedikit kusam. Oke, ini adalah di bagian belakang dari Datsun Go-nya. Kondisi stop lampnya masih terkategori cukup sih menurut gua. 2 titik sensor parkir dan kondisinya ada beberapa baret-baret kasar juga di sisi bagian bempernya dan juga kusam di bagian sisi catnya ya. Sisanya ini kalau menurut gua C sedikit arah ke D. Mufflernya pun juga sudah gantian seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil 35 jutaan ini, ada Datsun Go Plus ya tahun 2015. Nah, kalau gue lihat di sini eksteriornya C arah ke D, interiornya C, mesinnya C sedikit arah ke D. Nah, ini di opennya cuma 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik untuk informasi lengkapnya, langsung cek di Balai Lelang Smartbeat, ada di deskripsi video gue ini. Oke guys, di depan kita nih ada mobil murah, kita cek dulu datanya nih guys. Kan ini adalah Daihatsu Ayla D 1000 cc tahun 2019 warna putih. Ini pajaknya nggak ada, tapi di sini harganya guys 35 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Oke guys, di depan kita nih ada mobil murah 30 juta padahal tahun 2019. Ini adalah Ayla tipe D 2019 manual transmission. Yang menariknya di bagian eksterior nih, kalau gue bilang cukup, interior cukup, mesinnya juga terkategori cukup baik. Nah, di bagian velgnya ini sudah gantian, bukan kaleng lagi tapi sudah alloy, sudah two-tone seperti ini bawaan dari tipe tertingginya ya. Lalu untuk di bagian headlamp dan fog lampnya masih oke banget. Sisinya ini masih sangat cukup presisi. Bagian sampingnya sebelah kanan masih cukup presisi dan masih belum ada X laka ataupun X banjir. Nah, kalau di sisi bagian sebelah kanan ini juga masih cukup presisi. Kalau untuk kondisi bannya masih sangat-sangat layak pakai guys. Ini kurang lebih sekitar 50-60%. Dan ini ada beberapa kusam dan ini butuh dipoles saja untuk biar lebih oke lagi. Dan ada beberapa bagian yang harus di repaint lagi ya untuk di bagian bumper depannya. Nah, ini adalah bagian belakang dari Ayla 35 juta rupiah. Memang kondisinya agak sedikit kusam. Untuk Ayla tipe ini belum ada wiper di belakangnya. Dan di bagian belakang ini masih cukup presisi, hanya saja di bumpernya ini butuh di repaint lagi karena banyak beberapa goresan atau baretan-baretan. Dan di sini muffler sudah diganti ya guys dengan muffler racing seperti itu. Sudah ada juga kamera mundur untuk di bagian belakang. Sisanya di bagian stop lamp ini masih terkategori cukup dan sudah ditutup dengan stiker smoke transparan seperti itu. Oke, walaupun agak gelap, kita sedikit cek di bagian interior masih cukup oke banget. Head unit sudah diganti double din monitor seperti itu. Dashboard, setir, dan juga semua di bagiannya ini masih belum ada yang kusam sama sekali guys. Masih cukup baik kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada Ayla tipe D 1000 cc 2019 manual transmission. Eksteriornya terbilang C, interiornya cukup baik, mesinnya terkategori cukup baik nih guys. Di open cuma 35 juta rupiah, ada di Balai Lelang Smartbeat. Buat yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke, ini yang kemarin juga masih belum sold, sekarang sudah turun lagi 38 juta nih guys. EPV DLX juga 2005. Pajak mati di bulan 6 2019 kemarin, ini manual transmission, di open di 38 juta rupiah sekarang nih guys. Nah, ini juga sama, pernah kita review kemarin sebelumnya dengan kondisi eksteriornya agak kurang, interiornya C sedikit arah ke D, mesinnya C sedikit arah ke D. Nah, headlampnya ini teman-teman juga sudah lihat kusam, fog lampnya masih cukup, sisanya nih sudah kusam ya, termasuk di seluruh bodinya, jadi kayaknya butuh di repair sedikit dan disiram lagi. Sekarang udah turun harga nih guys, jadi 38 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai Lelang Smartbeat. Grand Max pickup nih guys, dan ini kondisinya sudah agak kurang, cuman kita coba cek aja dulu. Oke guys, ini adalah Daihatsu Grand Max 2012 manual transmission, pajak mati di bulan Desember 2018, jadi PR nih guys. Plat nomornya di A, di open di 42 juta rupiah. Kita coba cek aja dulu.
Kalau dilihat dari bodinya ini 1300 cc yang standaran ya. Tapi ini eksteriornya sudah sangat kurang menurut gua. Headlampnya aja ada beberapa yang sudah retak di bagian sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini masih cukup sih. Cuman hanya saja sudah ditutup dengan stiker transparan warna smoke seperti ini. Untuk di bagian velgnya masih kaleng bawaan dari pabrikan dan kondisi bannya kurang lebih harus diganti. Apalagi yang sebelah kirinya sudah ada yang beberapa kempes. Di bagian sebelah kanan ini juga kurang lebih sudah 30-40%. Ada beberapa baretan-baretan dan bekas spotlight warna merah di bagian bodi. Untuk di bagian plafonnya ini juga sudah ada beberapa karat dan silen yang sudah cukup getas ya guys. Lalu di bagian kondisi baknya ini juga sudah cukup mengarat dan ini harus dipelingkot atau diganti sih guys kalau menurut gua. Sudah sangat keropos, sudah ada beberapa yang harus diganti bagian tutupnya, sudah ada beberapa yang bolong nih guys. Ini adalah di bagian sisi sebelah kirinya yang tadi gue bilang. Di bagian headlampnya ini sudah ada yang pecah di sebelah kiri, renggang di bagian bumper, bocor untuk di ban depan sebelah kirinya, dan kusam di bagian bodi sebelah kirinya juga. Sisanya ya teman-teman juga bisa lihat baknya ini sudah sangat-sangat keropos ya guys. Jadi ini sudah sangat kurang sih kalau menurut gue. Mesinnya juga terkategori C arah ke D. Ini buat teman-teman yang tertarik nih, 42 juta rupiah ada di Balai Lelang Smartbeat dengan kondisinya apa adanya seperti ini. Termasuk di bagian belakang pintunya sudah ditali seperti ini karena sudah keropos banget nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Max, ini adalah Grand Max Pickup 2012 manual transmission, masuknya yang 1300. Eksteriornya kalau gue bilang kurang banget nih, interiornya kurang, mesinnya terkategori kurang juga. Pajaknya mati di bulan 12 2018 nih guys. Jadi ini juga salah satu jadi PR. Di open di 42 juta rupiah ada di Balai Lelang Smartbeat. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys, buat teman-teman yang nyari mobil mungil lagi, di depan kita ada mobil 40 jutaan. Kita cek nih. Nah ini dia 45 juta. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GL guys, tahun 2019 manual transmission dengan pajak mati di bulan 7 2021 nanti kita akan cek eksterior interiornya. Dan ini murah guys, di open di 45 juta rupiah aja nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih guys, ada mobil Karimun GL ya, Wagon 2019 di depan kita. Masih oke banget nih, kalau dilihat dari eksteriornya nih masih terbilang cukup shiny catnya. Hanya ada beberapa kusam di bagian pintu karena ini adalah bekas talang air dan sudah dicopot, jadi ini harus dihilangkan kembali. Lalu di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Suzuki-nya atau Karimunnya seperti ini ya, bawaan GL. Lalu untuk di bagian bannya kondisinya masih kurang lebih sekitar 50%. Untuk headlamp ini masih terbilang cukup baik, belum ada fog lamp ya di tipe ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya. Grill masih terbilang cukup oke, dan untuk sisi sebelah kanan ini masih terbilang sangat presisi. Lalu kita cek di bagian sebelah kiri dari unit ini ada baretan kasar di bagian bumper sebelah kirinya. Bumper dan fender ini masih cukup presisi, dan di bagian sisi sebelah kirinya ini juga masih terkategori cukup baik. Sekali lagi kita coba cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Suzuki Karimun Wagon GL nih guys. Untuk stop lamp masih oke, ada bekas 2 titik sensor parkir di bagian belakang tapi sudah dilepas guys. Lalu di sini juga ada bekas kusam spoiler ya. Pernah ada pemasangan spoiler cuman sudah dilepas jadi kusam seperti ini. Dan ini ada beberapa kusam juga bekas talang air di kiri dan kanan pintunya. Sisanya masih terkategori cukup oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini ada di depan kita Karimun Wagon GL guys 2019. Oke guys, ini adalah Suzuki Wagon GL 2019 manual transmission. Ada di depan kita, pajak mati di bulan 7 2021 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C, di open di harga 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Lanjut guys, ini ada mobil van 40 jutaan EPV, kita cek aja. Oke guys, di depan kita nih ada EPV DLX tahun 2009 manual transmission. Eksteriornya C, interior C, mesin C nya. Tapi nanti kita akan cek sedikit. Pajak mati di bulan Oktober 2019 kemarin, di opennya cuma 47 juta rupiah. Kita langsung cek aja dulu fisiknya. Oke, ini adalah kondisi fisik dari EPV-nya. Kalau dilihat dari bagian eksterior ini agak kusam ya. Velgnya ini sudah ada belang sedikit. Velgnya bukan velg bawaannya ya. Dopnya juga dop Toyota. Kondisi ban kurang lebih sekitar 20 atau 30%. Jadi ada beberapa penyak-penyak kecil di bagian panel sebelah kirinya. Ada X-repair di bagian bumpernya karena ada bautnya dan juga ada baret-baret kasarnya. Nah, lalu di bagian headlampnya sudah sangat kusam, jadi harus diservis lagi. Fog lampnya udah diganti dengan eagle eye seperti yang kita lihat di depan kita. Ditambahkan garnish. Ini ada seperti garnish chrome ya, tapi ini bukan garnish, ini adalah spotlight guys. Ini bisa diklet ya.
Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini ada beberapa bagian yang sudah baret-baret kasar dan juga retak di bagian bumper sebelah kanan. Ini dia velgnya, depan belakang beda ya, yang depan velgnya alloy, yang belakang velgnya kaleng semua. Nah ini kondisinya masih cukup presisi, tapi juga agak kusam di bagian catnya. Sedikit kita cek di bagian interiornya, masih terkategori cukup walaupun banyak kusamnya ya di bagian jok, di bagian plafon, dan juga di bagian door trim. Ini butuh disalon lagi dan butuh dicuci-cuci lagi guys. Ada blue warna biru di bagian dashboardnya, tapi ini nggak ada head unitnya, sayang banget. Jadi kondisinya sih agak C menuju C arah ke D nih kalau menurut gue. Oke guys, di depan kita nih ada EPV DLX 2009 manual transmission dengan pajak mati di bulan Oktober 2019 kemarin nih guys. Sayang banget ya, di salah satu PR. Termasuk PR-nya nih ada di eksterior, interior juga. Karena eksteriornya nih C sedikit arah ke D, interiornya C juga sedikit arah ke D. Mesinnya masih terkategori C. Nah ini di open di 47 juta rupiah di Balai Lelang SmartBeat. Jadi teman-teman buruan cek di Balai Lelang SmartBeat ada EPV 47 juta rupiah. Ada Grand Max Pickup. Kita langsung cek datanya. Ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup manual transmission tahun 2012. Ini masuknya cc-nya kalau nggak salah yang 1300, cuman nanti akan gue cek. Odometernya di 98 ribuan, pajaknya mati di bulan November 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 47 juta rupiah. Oke guys, ini adalah Grand Max 1300 cc standaran ya. Ini tahun 2012, warnanya agak-agak biru seperti ini. Eksteriornya masih kurang lebih cukup lah menurut gua ya. Velgnya masih bawaan pabrikannya dengan dicat warna hitam seperti ini, dengan kondisi ban masih 30% lah kurang lebih. Dan untuk di bagian bodinya sebelah kanan ada beberapa baret-baret wajar pemakaian. Di bagian headlamp kiri dan kanan ini masih terkategori cukup. Nah untuk di bagian sisi sebelah kiri dari bodi ini, fendernya sudah ada beberapa penyok dan baretan kasar seperti ini. Juga sudah cukup kusam di bagian panel pintunya. Untuk di bagian bak nih kalau gue bilang masih cukup, ada beberapa penyok-penyok yang harus di repair lagi. Tapi sudah dipasangkan roll bar seperti ini nih guys. Nah ini roll barnya juga cukup kuat. Kondisi baknya nih masih terbilang cukup oke dan cukup baik ya. Hanya butuh di pelingkot aja dan dicat lagi akan oke lagi nih guys. Ini adalah di bagian belakang dari Grand Max-nya dan kondisinya masih terkategori cukup. Menurut gue ada beberapa stop lamp yang juga sudah pecah di bagian sebelah kiri. Yang bagian sebelah kanan agak sedikit bocor karena sudah mengembun seperti itu. Oke nih guys, yang tertarik dengan Grand Max Pickup 1300 tahun 2012 masih serba C, eksterior C, interior C, mesin C. Pajaknya mati di bulan 11 atau November 2019 kemarin. Di open di 47 juta rupiah, ada di Balai Lelang SmartBeat. Teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang SmartBeat. Ini ada Avanza 50 juta, coba kita cek aja dulu. Oke, ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2005 guys. Odometernya ini tercatat di 99 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2019, eksterior C, interior C, mesin C. Nah di open di 50 juta rupiah, kita coba cek fisiknya. Oke guys, seperti inilah Toyota Avanza G yang ada di depan kita, warna marun ya. Dengan kondisi eksteriornya kalau kita lihat catnya sih masih terkategori cukup lah. Menurut gua butuh dicuci dan sedikit dipoles lagi. Headlamp dan juga fog lamp ini masih terkategori cukup. Sudah ditambahkan garnish chrome seperti ini, ala-ala JDM juga untuk dudukan plat nomornya. Velgnya OEM dari Toyota dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an ya. Cuman di bagian sebelah kiri belakang sudah bocor. Sisanya nih masih terkategori cukup untuk di bagian sisi sebelah kirinya. Kita cek di sisi satunya. Oke, ini di bagian sisi sebelah kanan ada beberapa baretan kasar di bagian bumper, baret-baret pemakaian di bagian panel-panel dari pintu-pintunya, dan agak sedikit kusam di bagian catnya. Wajar sih ya, tahun 2005. Dan untuk di bagian atasnya ini sudah ditambahkan roof rail aftermarket seperti itu. Ya kondisinya silenannya agak kurang rapi ya. Tapi ini masih terkategori cukup lah menurut gua. Lanjut sedikit kita cek di bagian belakang ada spoilernya, terus di bagian belakang sudah ada N-barnya, walaupun belum ada sensor parkir ya untuk di bagian belakang. Stop lamp masih terkategori cukup dan ini masih terbilang cukup oke lah kalau menurut gue ya. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Avanza G manual transmission 2005, ini ada di depan kita nih. Di open cuma 50 juta rupiah. Kondisi pajaknya mati di bulan 7 2019. Dan ini kalau dilihat tadi kita sudah kelilingin eksterior C, interior C, mesinnya juga di C ya. Nah, ini di open cuma 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, ada Avanza 50 juta guys. Buruan cek di Balai Lelang SmartBeat.
Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gini, ada informasi lengkap tentang Balelang Smartbit. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan informasi terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.